Halo sahabat, pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini dengan keadaan yang sangat bahagia, sangat bersyukur atas keberlimpahan yang sudah Allah turunkan kepada kita semuanya. Bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel pengembangan diri ya, channel yang mengajak terus memberikan solusi untuk Anda semuanya dan mengajak Anda semuanya untuk menggali potensi di dalam diri. Bahwasanya manusia itu Allah ciptakan dengan kekuatan batiniah yang unlimited tanpa batas. Maksimalkan itu dan banyak belajar di channel ini, insya Allah bermanfaat untuk hidup Anda ke depan atau di kemudian harinya. Baik, gimana teman-teman setelah banyak video yang saya upload dan 2 video terakhir saya diskusi dengan Kiai Zain Muhsin membahas banyak hal tentang hubungan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sering kita bahas di channel YouTube ini. Insya Allah itu akan bermanfaat. Jadi tonton 2 video sebelum ini ya. Dan di video kali ini kita akan perluas pembelajaran kita, yaitu dengan memahami bahwasanya Allah itu memberikan jalan 8 pintu rezeki. Kita akan jelaskan, kita akan kupas secara spiritual dan kita akan kupas juga dengan kacamata kita berilmu. Insya Allah ini akan bermanfaat dan sekaligus akan meruntuhkan mental block Anda, menyingkirkan mental block Anda dan menghidupkan kembali kesadaran di dalam diri. Oh iya, ternyata Allah itu begitu sayang sama kita. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya tuh agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru layaknya video malam ini. Dan yang kedua atau yang berikutnya, informasi buat kamu, segera daftarkan diri kamu untuk apa? Untuk mengikuti seminar healing yang saya adakan, yaitu seminar luka batin atau terapi luka batin yang akan saya selenggarakan pada tanggal 31 Juli secara online. Dan untuk pendaftarannya klik aja link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Anda saat ini. Kemudian ajakan juga buat kamu yang ingin mengikuti seminar offline saya, bertemu saya langsung. Saya mengadakan seminar offline yang bertajuk Rahasia Keajaiban Doa atau Rahasia Jalan Kaya dan mengupas atau menggali potensi di dalam diri dan banyak terapi yang bisa kamu dapatkan. Saya selenggarakan seminar offline di Surabaya pada tanggal 15 Oktober dan untuk di Jakartanya pada tanggal 10 Desember. Pendaftarannya silahkan hubungi admin, klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang tertera di layar monitor Anda, slide yang berjalan. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lanjut pada materi ya. Ada 8 pintu rezeki yang sudah Allah sediakan untuk seluruh manusia, saya, Anda, dan semua makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini, untuk memaksimalkan ya. Allah berikan bocorannya, Allah berikan jalannya juga. Bagaimana sih sebenarnya konsep-konsep dalam kita meraih rezeki dengan memaksimalkan kekuatan batin atau spiritualitas di dalam diri kita. Sekali lagi ada 8 pintu rezeki. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita kupas dari yang pertama, yaitu rezeki yang telah Allah jamin. Apa sih maksudnya yang rezeki yang telah Allah jamin? Allah itu menjamin seluruh ya, menjamin rezeki seluruh manusia yang ada di bumi ini. Baik itu yang jahat, baik itu yang baik, baik itu yang tidak meyakini Allah ataupun yang meyakini Allah. Baik itu kita yakin sama Allah ataupun tidak yakin sama Allah. Semuanya Allah cukupkan. Semuanya Allah janjikan bahwa rezekinya sudah dijamin. Jadi sebenarnya masih ada jalan-jalan bagaimana caranya memaksimalkan rezeki, memaksimalkan kekuatan batin untuk mendapatkan rezeki. Saya selalu mengulang begini ya, bicara tentang rezeki. Pada dasarnya yang harus ditata adalah konsep hati. Oke, bisnis itu perlu, sangat perlu ya, sebagai bentuk wasilah. Tetapi pada dasarnya yang harus kita maksimalkan adalah kekuatan batin kita atau spiritualitas di dalam diri kita. Maksudnya apa?
dengan membenahi diri, dengan membenahi kondisi psikologis kita atau kondisi hati kita dalam kondisi yang damai. Insya Allah ketika hati kita benar-benar clear, benar-benar damai, tidak ada keterikatan dengan masa lalu, lebih-lebih doktrin yang penolakan atau doktrin yang negatif, insya Allah bisnis pun akan berjalan. Jadi bermula dari diri kita atau dari hati kita. Itu yang pertama ya, rezeki yang sudah Allah jamin. Nah yang kedua adalah rezeki karena usaha. Ya, rezeki karena usaha. Apapun bisnismu, itu berpotensi untuk menambahkan rezekinya, rezeki kamu maksudnya ya. Dan sudah dijelaskan banyak sekali penjelasan tentang usaha ini, sedangkan Rasulullah juga memberikan contoh bahwasanya Rasulullah itu berdagang. Rasulullah berdagang, jadi bukan sebab kerja tapi sebab usaha. Nah usaha ini masuk pada definisi kerja gitu ya. Usaha apa saja selama itu usahanya baik, selama usahanya positif. Nah jangan berpatokan pada satu usaha saja. Jangan menyimpan pikiran kita bahwa rezeki hanya dari situ saja, dari usaha yang sedang kamu geluti saja. Sebenarnya masih banyak jalan-jalan atau wasilah yang lainnya ya, yang berpotensi untuk mendatangkan rezeki kepada kamu, kepada kita semuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu rezeki karena bersyukur. Nih luar biasa nih. Esensi di rahasia kajian doa adalah memaksimalkan kualitas syukur. Syukur yang seperti apa kira-kira? Kalau tujuan manusia itu kan pada dasarnya kan mengharapkan ridhonya Allah ya. Untuk mengetahui Allah ridho atau tidak itu tergantung bagaimana kitanya. Jadi melihat ke diri sendiri, kita ridho nggak? Kita nerima tidak terhadap apa yang sudah Allah berikan. Ketika kita memaksimalkan kualitas syukur, lebih memaksimalkan menerima saja pada apa yang sudah Allah berikan. Menerima dengan senang, senang hati. Tidak hanya bicara yang positif tetapi juga bicara yang negatif. Saya pernah mengatakan dua ekspresi dengan satu tujuan yaitu bersyukur. Kalau orang mendapatkan sesuatu yang positif, sudah pastilah ekspresi syukurnya setidaknya dia bahagia. Dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita mendapatkan hal yang negatif, syukurnya seperti apa? Pertanyaannya yang begitu. Bersyukurnya orang yang menerima hal-hal negatif atau mendapatkan hal negatif adalah dengan cara menerima. Dengan cara menerima mengatakan ke Allah, saya ridho ya Allah. Saya ridho atas apapun yang sudah Engkau berikan. Walaupun menurut sudut pandang saya negatif. Saya ridho ya Allah. Nah ketika kita memaksimalkan syukur, pasti akan Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah dalam surat Ibrahim di ayat ke-7. Bahwasanya ketika manusia bersyukur, ketika kita bersyukur, maka niscaya akan Allah tambah. Tapi ingat, kebalikannya ya, kalau kita tidak bersyukur seperti apa? Wala in kafartum min adzabil syadid. Bahwa sesungguhnya siksa Allah itu pedih bagi mereka yang ingkar. Ingkar itu mendustai atau mengingkari, tidak bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan. Bahkan Allah selalu mengulang-ulang pertanyaannya kepada manusia ya, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustai? Karena apa? Kita tarik kesimpulan dari pertanyaan Allah tersebut bahwasanya hidup itu semuanya nikmat, dan tujuan manusia hidup itu adalah bahagia, nikmat. Kalau kita tidak merasakan kenikmatan di sana, maka ada yang bermasalah dalam hati kita. Jadi tujuannya adalah bahagia, maka ciptakan bahagia itu. Itu yang ketiga ya, bersyukur, sebab bersyukur. Kemudian yang keempat, rezeki yang tak terduga. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tolaq, di ayat kedua, di bagian terakhir, kemudian disambut di ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Intinya di sini Allah memberitahukan, Allah mengabarkan kita itu diperintahkan untuk bertakwa saja. Bertakwa. Segala atribut, segala komponen dari bertakwa itu lakukan saja. Maka setelah itu Allah akan cukupkan semua kebutuhanmu. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kamu duga, tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka. Sepanjang kita bisa menduga rezeki kita jalannya dari mana, tetap saja ayat ini tetap berlaku. Masih ada rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Artinya apa? Ini adalah kabar baik. Misalkan kamu punya bisnis, balik lagi ke poin kedua tadi. Kamu punya usaha, ya. Kamu punya usaha, kamu sudah mengira-ngira bahwa rezekimu dari usaha yang sedang kamu geluti saat ini. Tetapi ayat ini masih berlaku. Maka open mindset, buka mindset bahwa ternyata rezeki Allah itu maha luas. Allah itu maha luas dengan segala caranya mencukupi manusia. Jadi masih ada jalan yang tidak pernah kita duga. Jadi segimanapun kita berusaha untuk menduga, menyangkanya, tetap aja nggak disangka-sangka, tetap aja nggak diduga-duga. Itu begitu baiknya, begitu luar biasanya Allah
mencukupi kebutuhan manusia. Ya, itu yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Kita masuk pada poin kelima. Poin kelima ini termasuk apa yang saya amalkan. Termasuk yang saya amalkan dan termasuk yang sering saya sampaikan, yaitu sebab istighfar. Ya, sebab istighfar. Istighfarnya itu seperti apa? Istighfarnya itu menggunakan rasa yang kita ucapkan, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Itu dimasukkan ke rasa. Ini sebagai wasilah yang kita ucapkan, sebagai wasilah, sebagai bentuk amalan, tapi hati merasakannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sebuah persaksian sebenarnya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak kusembah. Kemudian maha suci Engkau ya Allah, memuji Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengakui bahwa sesungguhnya yang dolim itu diri ini, diri kita. Saya yang dolim terhadap diri saya sendiri. Gitu. Jadi mengakui bahwa kita ini penuh dosa. Nah, kabar baiknya selain itu pintu rezeki, istighfar itu pintu rezeki, juga mengampuni dosa. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya doa yang belum Allah kabulkan, doa kita yang belum Allah kabulkan sampai detik ini sudah pasti disebabkan karena kita memiliki dosa. Nah, dosa saya, dosa Anda ini kan kita masing-masing yang tahu ya, masing-masing dari kita yang tahu. Artinya ini sir, ini rahasia. Maka perbanyaklah istighfar. Ya, mohon ampunan kepada Allah. Dan ketika Allah ampunkan dosa kita, Allah akan ijabah doa kita. Melalui apa? Melalui karomah dari kalimat istighfar atau bacaan istighfar tadi. Jadi perbanyak istighfar. Kemudian tadi yang saya sebutkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita lanjut nih yang keenam nih, makin seru nih, makin berada di ujung ini ya. Ini tadi sudah kelima, sekarang keenam, rezeki karena menikah. Nah, ini nih untuk yang muda-muda atau yang sudah berumur mungkin mau menikah tapi masih alibi lah, menurut saya masih berpikir saya belum mapan, nanti anak orang mau dikasih apa, mau dikasih makan apa. Ini prinsip-prinsip penolakan yang sebenarnya prinsip ini menyesatkan menurut saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Anda sendiri itu rezekinya satu, tapi kalau Anda menikah rezekinya menjadi dua. Boleh jadi yang tadinya Anda was-was, khawatir tidak bisa menafkahi anak orang, malah ketika menikah rezeki Anda dilebih-lebihkan oleh Allah. Karena apa? Sebab kamu menikah, bisa sebab istri, bisa sebab suami. Karena saya mengalami hal yang sama. Saya juga mengalami seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika saya sendiri, uang nyaris seperti nggak bisa disimpan. Tiba-tiba ada aja keperluan, nggak ada yang ngurus, ya nggak ada yang ngurus. Kemudian cenderung boros. Kemudian ya tadi saya juga punya prinsip dulunya, saya belum mapan, nggak bisa menikahi anak orang, ya. Dan akhirnya ketika saya menabrak prinsip-prinsip itu, saya menikah dan alhamdulillah setelah menikah rezekinya malah lebih banyak dibandingkan di saat saya masih sendiri. Jadi segera ambil keputusan, kalau memang mau nikah, niatkan karena Allah dan niatkan ibadah. Insya Allah akan Allah bukakan pintu rezekinya. Yang ketujuh, biar singkat videonya, tapi insya Allah ini akan membuka atau menghidupkan kembali kesadaran kita ya. Rezeki karena anak. Nah, lagi-lagi jangan ditunda-tunda nih. Ada program ini, program itulah, menunda-nunda untuk dapat anak. Tapi ketika lihat orang lain menggendong anaknya, kita jadi pingin, Anda jadi pingin. Maka sebenarnya sadari bahwa anak itu punya rezekinya sendiri. Sama seperti penjelasan saya, rezeki karena menikah. Jangan-jangan atau boleh jadi ketika kamu punya anak, rezekimu berubah dahsyat. Kenapa? Itu rezekinya anak. Tetapi berhubung itu anakmu, kamu yang mengelola. Dan itu akan memperbesar rezekimu. Maka didik dengan baik anakmu. Ya, didik dengan baik anakmu. Tata masa depannya. Perbaiki perilakunya, perbaiki akhlaknya. Insya Allah itu akan memberikan manfaat. Dan ketika dia besar nanti, dia sebenarnya seperti layaknya aset dunia akhiratnya kita. Ketika dia sukses nanti, kita akan metik kebahagiaannya. Kita akan dapat kebahagiaan dari kesuksesan anak kita. Lebih-lebih ketika dia paham agama, maka suatu saat boleh jadi anak yang soleh ini atau yang soleha ini akan menyelamatkan kita suatu saat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nih yang paling seru, yang sering ditolak oleh banyak orang, yaitu rezeki datang sebab sedekah. Komplit di sini ya 8. Nah, sedekah ini tidak perlu saya sebutkan ayatnya, sudah banyak banget kok. Bahkan di salah satu ayat, saking wallahu a'lam bishawab, saking manusia itu pelit atau apa ya, Allah menggunakan kata pinjem. Bukan kata nafkah saja, bukan kata sedekah saja, tapi juga Allah menggunakan kata minjem. Dan Allah janjikan lagi dengan apa? Balasan
atau pembayaran yang banyak. Bukan cukup tapi banyak. Untuk apa? Untuk meyakinkan manusia bahwa begitu jelasnya janji Allah. Jadi semuanya kembali kepada kita. 8 pintu rezeki ini ketika kamu maksimalkan, insya Allah akan membuka peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa. Jangankan sampai 8 teman-temannya. Anda gunakan 2 atau 3 dari 8 pintu rezeki ini sudah dahsyat. Anda akan kaya raya. Tinggal maksimalkan saja. Kalau Anda minta, Gus, bisa dikecilkan nggak? Bisa diambil yang paling berdampak tidak? Kalau dibilang paling berdampak, semuanya berdampak. Tapi kalau saya menjawab pertanyaan kamu yang demikian, maka ambil yang syukur, ambil yang istighfar, kemudian lakukan sedekah. 3 ini nanti akan membawa dampak pada yang lainnya, yaitu kamu bisa buka usaha, meluaskan lagi pendapatan kamu atau meluaskan lagi rezeki kamu. Kembali lagi kepada kamu, praktekkan, dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk kamu. Saya jelaskan dari komponennya, kemudian saya jelaskan dari luasnya kita cara berpikir untuk menangkap apa sih yang dimaksud dari 8 pintu rezeki itu. Semoga bermanfaat teman-teman, senang bisa membantu Anda, senang bisa berbagi ilmu sepanjang yang saya tahu, yang ada di kepala saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Salam bahagia, salam sehat, sukses ajaib, berlimpah, dan terjadi semuanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.